Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn ya, dengan NIM 11.04.900.68. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi hukum dengan mata kuliah Etika dan Profesi Hukum yang diajar oleh Bapak Kamal Rusdiana. Baik, di sini ada 4 pembahasan ya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kode etik profesi hakim. Kemudian yang kedua yaitu kode etik profesi jasa. Kemudian yang ketiga kode etik profesi advokat. Dan yang terakhir kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kode etik profesi hakim. Nah, dalam kode etik profesi hakim itu materinya terdapat konsep dasar kode etik dan PPH. Kemudian pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian kode etik dan PPH kaitan dengan Banglor Prinsipal. Nah, itu perilaku hakim dalam kode etik dan PPH. Kemudian prinsip dasar kode etik dan PPH. Kemudian 10 perilaku hakim dalam kode etik dan PPH. Kewajiban dan larangan bagi hakim. Dan terakhir diskusi kasus. Nah, sebelum kita memasuki pengertiannya, kita akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut yaitu agar peserta atau hakim dapat lebih memahami etika profesi hakim sebagaimana tersebut dalam kode etik dan PPH. Kemudian, dalam penanganan perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menghindari pelanggaran. Kemudian, memberikan kebahagiaan karena dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, selanjutnya kita masuki pengertian kode etik dan PPH. Pengertian ini merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Kemudian suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Nah, panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, diatur dalam suatu keputusan. Diatur dalam suatu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garis miring KMA garis miring 2009 dan 02 garis miring KY garis miring 2009 KEPPH Junto putusan MA nomor 36P garis miring HUM garis miring 2011 tanggal 9 Februari 2012. Kemudian terdapat keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 PB garis miring KMA garis miring 2012 dan 02 PB garis miring KY garis miring 2012 garis miring PEPPH. Selanjutnya terdapat juga dalam uh, Bangalore Principle of Judicial Conduct, yaitu Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya, merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct. Kemudian ada Bangalore Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia, dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. Kemudian
yaitu prinsip-prinsip kode etik profesi hakim. Nah, di sini selain yang saya tampilkan, itu juga terdapat beberapa prinsip yang akan saya tambahkan. Yang pertama, nilai kemandirian. Kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Kemudian nilai kedua, yaitu tidak memihak. Sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Nah, kemudian nilai ketiga, yaitu integritas. Integritas adalah penting sekali dalam melaksanakan jabatan hakim. Antara lain, yang pertama kesopanan, yang kedua adalah persamaan, dan yang terakhir adalah kecakapan dan ketekunan. Kemudian, pada tahun 2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring Romawi 4 garis miring 2009 dengan nomor 02 garis miring SKB garis miring P titik KY garis miring Romawi 4 garis miring 2009 pada tanggal 8 April 2009 mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial dan berlaku sejak 8 April 2009. Kemudian ada beberapa maklumat tentang KMA nomor 1 tahun 2017. Latar belakang maklumat. OTT KPK terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakut. Kemudian OTT KPK terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian OTT Satgas Saber Pungli Sumut terhadap jurusita Pengadilan Negeri Stabat. Pungutan biaya fotokopi 500.000 oleh panitera Pengadilan Negeri Depok. Kemudian OTT Hakim dan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan yang terakhir OTT KPT Manado. Langkah inovatif yang dilakukan MA. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah mystery shopper, kemudian tanggung jawab atasan, kemudian pemimpin role model, dan kemudian bantuan hukum no, hukuman berat yes. Yang terakhir adalah cek integritas. Di sini ada beberapa isi maklumat, yaitu memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan MA, khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Nah, di sini kenapa masih banyak pelanggaran terhadap KEPPH? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak pernah membaca. Kemudian sudah membaca tapi kurang memahami. Yang ketiga, sudah membaca dan memahami tapi belum dipedomani. Kemudian dipedomani karena takut terhadap sanksi. Dan yang terakhir dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri. Bisakah aku menjadi hakim bahagia dengan KEPPH? Setiap hakim punya hak dan kesempatan untuk bahagia, asalkan berusaha untuk mengarahkan ciri-ciri bahagia. Kemudian melaksanakan KEPPH berarti membuka kesempatan untuk bahagia. Nah, prinsip dasar panduan kode etik dan PPH. Independensi hakim dan pengadilan, praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi, perlakuan yang sama, kemitraan. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama berperilaku jujur, adil,
arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Nah, di sini saya akan memaparkan prinsip yang pertama berperilaku adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Nah, larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil itu saya sebutkan tiga. Yang pertama, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua yaitu hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama atau kuasanya atau saksi-saksi bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua nih, berperilaku jujur, yaitu maksudnya dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang kedua, kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran hati akan hakikat yang hak dan yang batil. Kemudian, dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak dalam setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana, mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggung jawab rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Nah, larangan bagi hakim dalam penerapan perilaku arif dan bijaksana adalah hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Kemudian hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seseorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Kemudian yang terakhir, hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Nomor 4, bersikap mandiri. Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kewajiban hakim dalam penerapan perilaku sikap mandiri. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian. Yang ketiga, hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Pelanggaran penerapan dalam perilaku sifat mandiri ini, yaitu hakim membicarakan konsep putusan dengan pihak tertentu. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dan pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu perkara. Menerima honor terkait dengan kedudukannya dalam forum muspida. Yang kelima, berintegritas tinggi. Sikap dan pribadi yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi, yaitu hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralaskan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga. Ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Yang keenam, bertanggung jawab. Bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Kewajibannya yaitu hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. Contoh pelanggaran yaitu menggunakan jabatannya untuk memasukkan anggota keluarganya menjadi hakim. Kemudian menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk melakukan pemerasan. Yang tujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Larangannya yaitu hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Yang kedua, hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan leluhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
Tentang pelanggaran penerapan dalam perilaku disiplin tinggi, yaitu tidak berusaha agar persidangan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil para pihak, mengizinkan seorang kuasa beracara dengan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, menolak pengajuan dan atau saksi dari para pihak. Yang 9, berperilaku rendah hati. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, mengurangi syukur dan ikhlas di dalam pengembangan tugas. Contoh pelanggarannya, menolak mengadili perkara tertentu, misalnya tindak pidana ringan, perkara yang tidak basah, perkara yang mengandung resiko keamanan. Kedua, mengeluarkan pernyataan dan atau opini mengenai suatu perkara di forum publik. Yang 10, yang terakhir, bersikap nasional. Maaf, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Contoh pelanggarannya, menolak mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan kemampuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MA. Melakukan kegiatan ekstrayudisial pada waktu jam kerja, tidak mengisi laporan kegiatan perkara. Nah, kemudian lanjut, yang kedua, yaitu kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa itu diatur dalam nomor perundangan garis miring 14 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa. Nah, sebelum kita ke pengertiannya, kita akan masuki dengan penjelasan umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Nah, terdapat dasar hukum tentang kode etik jaksa. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 6, susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014 garis miring AJA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa. Nah, kemudian terdapat beberapa prinsip kode etik profesi jaksa. Yang pertama,
yaitu integritas, jujur, tulus, dan tidak memihak. Yang kedua, profesionalisme, kompeten, dan terus mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, keadilan, yaitu adil, tidak diskriminatif, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, independensi, bebas dari tekanan atau pengaruh luar. Yang kelima, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi sesuai hukum. Yang keenam, responsibilitas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Yang ketujuh, kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik. Dan yang terakhir, ketidakberpihakan, bebas dari konflik kepentingan. Kemudian, kita masuk di yang ketiga, yaitu kode etik profesi advokat. Pengertiannya, kode etik advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Di sini terdapat dasar hukum tentang advokat ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini mengamanatkan penyusunan kode etik untuk mengatur perilaku advokat. Yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan juga dapat menjadi dasar hukum tambahan dalam penegakan kode etik advokat. Prinsip kode etik advokat yaitu bertakwa kepada Tuhan, jujur, satria, menjunjung hukum, dan kode etik. Yang kedua, mengutamakan penyelesaian damai. Yang ketiga, tidak menyesatkan klien. Yang keempat, tidak menjamin kemenangan. Kemudian menentukan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan klien. Menolak perkara tanpa dasar hukum, menjaga kerahasiaan informasi klien, bersikap sopan, namun mempertahankan hak dan martabat advokat. Bebas mengeluarkan pernyataan dalam pembelaan di pengadilan, wajib mematuhi kode etik, dan terakhir pengawasan oleh Dewan Kehormatan. Yang terakhir, kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi. Kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hmm. Teman sejawat ialah sama hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini masih dalam kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan serta
melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian, dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, arif dan bijaksana, serta tidak memihak, imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan, memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama sejawat.